Kembalinya Dewa Perang bab 661-670. Novel Tun. Bab 661. Keluarga Lopez di Salt City tidak mengharapkan Southern Union untuk mengejar darah mereka. Yang paling penting adalah mereka tidak ada hubungannya dengan masalah itu. Dan sekarang, pasukan Southern Union berada di kediaman Lopez, dengan cepat mengalahkan para penjaga yang ditempatkan di Mansion Lopez. Patriark Leon Lopez, kakak tertua Sebastian Lopez, buru-buru membawa seluruh keluarga Lopez keluar. Bagian luar manor mewah itu penuh sesak dengan anggota Southern Union, dan mereka semua berpakaian merah. 6 pria bertopeng, yang berdiri di depan kerumunan, membawa peti mati kristal. 4 pria pemberani pertama yang berdiri di depan melirik semua orang di keluarga Lopez dengan tatapan mendominasi. Mereka mencegah anggota keluarga Lopez melarikan diri. Di belakang kerumunan besar, sebuah mobil sedang menuju ke arah mereka. Kata Heimler terukir di mobil itu. Keluarga Lopez terdiam ketakutan. Mereka benar-benar bingung. Siapa orang-orang ini? Sejak jatuhnya Sebastian Lopez, keluarga Lopez telah merahasiakan dan menjauh dari perhatian yang tidak diinginkan. Mereka tidak pernah bertemu musuh setelahnya. Lalu mengapa ada musuh yang begitu kuat di depan pintu mereka? Siapa kalian? Leon Lopez bertanya, gemetar ketakutan. Johnny Lawrence, dari Southern Union. Jel Ellison, dari Southern Union. Yadril Larson, dari Serikat Selatan. Connor Hill, dari Southern Union. Setelah keempat pria itu melaporkan nama mereka, terdengar bunyi gedebuk keras. Patriark tua, Leon Lopez, telah jatuh ke tanah ketakutan. Anggota tua lainnya dari keluarga Lopez juga ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Sedangkan untuk anggota keluarga Lopez yang lebih muda, mereka tercengang, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Ini. Mulut Leon Lopez hampir berbusa. Ini terlalu menakutkan. 4 raja dari Persatuan Selatan semuanya ada di sini bersama. Masalah macam apa yang kami alami, keluarga Lopez. Dan apa yang membawa 4 raja legendaris berada di sini sebagai satu? Ini. Siapakah kalian? Anak-anak muda dari keluarga Lopez memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Ini adalah 4 raja dari Persatuan Selatan. Ketika orang tua itu mengatakan yang sebenarnya, seluruh keluarga Lopez benar-benar terkejut dan menjadi pucat ketakutan. Semua orang telah mendengar banyak tentang Persatuan Selatan yang legendaris. Terutama tentang Kepala Serikat Selatan, 4 raja, dan keberadaan mereka yang seperti dewa. Semua orang menyingkir, siapapun yang menghalangi akan dibunuh tanpa ampun. Johnny Lawrence berkata dengan dingin. Ketika keluarga Lopez mendengar itu, mereka dengan cepat menyerah. Dengan 4 raja memimpin, 6 budak membawa peti mati kristal ke rumah keluarga Lopez. Di belakang mereka, anggota perkasa dari Southern Union masuk satu demi satu. Dan terakhir, Grover masuk. Ketika keluarga Lopez menyadari bahwa Grover ada di sini secara pribadi, mereka berlutut ketakutan. Semua orang ketakutan, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dengar, murid favorit guru meninggal karena Zoe Lopez. Seluruh keluarga Lopez harus bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan oleh Zoe. Kalian semua akan dikuburkan bersama Jackie, kata Johnny dingin. Semua orang di keluarga Lopez hampir pingsan karena shock. Masalah macam apa yang membuat Zoe membuat kita terlibat? Mengapa kita harus disalahkan untuk itu? Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka diawasi dengan ketat dan dikepung dengan ketat, mereka terjebak. Segera setelah itu, berita tentang pemakaman Jackie menyebar luas. Kepala Serikat Selatan dan 4 raja secara pribadi akan melakukan upacara pemakaman. Tiba-tiba, seluruh selatan terkejut. Murid dari Serikat Selatan dari berbagai tempat datang bergegas ke kota selatan. Bahkan bos besar dunia bawah dari semua kota besar juga sedang dalam perjalanan. Mereka harus datang dan memberikan penghormatan terakhir. Pemakaman itu akan diadakan 3 hari dari sekarang, dan itu pasti akan menyebabkan keributan besar di selatan. Seketika, Salt City mengetahui tentang berita yang menghancurkan bumi. Bahkan kepala Southern Union datang sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak tahu. Berita pemakaman yang akan datang dalam 3 hari sampai ke telinga Levi. Apa, mereka ingin menangkapku dan menguburku hidup-hidup? Bersama Jackie, Levi tampak terkejut. Bab 662. Hades terkekeh, Dewa Perang, kamu dan istrimu ada dalam daftar. Saat itu, kalian semua akan dikubur hidup-hidup. Betapa beraninya mereka mengancam akan menguburku, ejek Levi. Azure Dragon dan Kirin tertawa. Dewa Perang, Serikat Selatan memang kuat. Mereka benar-benar berbeda dari keluarga Gates dan keluarga Caesar. Itu benar, mereka lebih terorganisir. Grover bisa mengumpulkan murid Southern Union dari semua tempat, hanya dengan lambaian tangannya. Macan putih tersenyum kurang ajar. Baiklah, pemakamannya 3 hari lagi. Kalau begitu, aku akan melawan mereka sampai akhir. Oh, dan kali ini, kamu tidak bisa memindahkan orang-orangmu untuk melakukan perintahmu. Harimau putih memohon. Ya,
Tidak akan. Aku punya rencana. Kita akan membicarakannya nanti. Levi sebelumnya telah memetakan strategi untuk situasi seperti ini. Hades, aku menugaskanmu untuk melindungi istriku. Dia akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, jadi aku tidak ingin dia tahu apa-apa tentang ini atau diganggu, perintah Levi. Dimengerti, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya. Di sisi lain, setelah Southern Union mengambil alih keluarga Lopez, mereka akan melakukan langkah selanjutnya. Puan, bagaimana Anda akan berurusan dengan Morris Group kali ini? Tanya Johnny penasaran. Saya pernah mendengar bahwa banyak orang yang disingkirkan sebelumnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu langsung dengan bos grup Morris. Grover berpikir dalam-dalam dan berkata, temukan bosnya dan usir dia. Dipahami. Selanjutnya, Uni Selatan membuat langkah mereka. Satu persatu, mereka menangkap orang-orang yang terlibat dalam kematian Jackie. Pada akhirnya, satu-satunya orang yang tersisa untuk ditangkap adalah Levi, Hades, Zoe, dan Silas. Tapi kemudian, Southern Union ragu-ragu untuk bergerak. Kecuali Levi, tiga lainnya selalu bersama. Untuk menangkap Zoe, mereka harus melewati Hades. Hades membunuh dua budak sendirian. Dia terlalu kuat. Saya sendiri juga pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Paling tidak, dia memiliki peluang 50% untuk mengalahkan saya, kata Johnny. Puan, saya telah berhasil memeriksa identitas Hades. Dia pernah menjadi dewa perang bangsa El. Setelah dia dikalahkan oleh dewa perang Erudia, dia menyamar dan muncul di pertandingan Maut Timur. Di antara ratusan siswa Grover, hanya sedikit dari mereka yang pandai menggali informasi. Jadi, dengan sangat cepat, identitas asli Hades terungkap. Jadi dia adalah dewa perang bangsa El. Tidak heran dia begitu kuat. Baru kemudian kesadaran melanda semua orang. Kalau begitu, kalian berempat harus pergi bersama. Tunjukkan padanya betapa kuatnya Persatuan Selatan. Jika dewa perang Erudia bisa mengalahkannya, maka aku juga bisa, perintah Grover. Dipahami. Johnny Lawrence dan ketiga raja patuh. Hari itu, Zoe pergi bekerja seperti biasa, dan Silas datang menjemputnya. Setengah jalan untuk bekerja, Hades muncul di depan mereka. Dia menyerahkan Silas sebuah catatan yang berbunyi, pergi ke tujuan yang tertulis di atas. Segera pergi. Silas membaca catatan itu, segera menyalakan mobil, dan melaju. Hades, yang telah menjaga mereka dari kejauhan, tiba-tiba merasakan bahaya di udara. Kali ini, dia benar-benar takut yang terburuk akan terjadi. Dan dia tidak yakin apakah dia bisa mengatasinya. Segera, dia meminta Silas untuk membawa Zoe ke kompleks Warzone untuk mencari perlindungan Levi. Phew, Hades menghela napas lega ketika mobil itu pergi. Dia perlahan berjalan ke sisi lain jalan. Saat itu, 4 siluet muncul di gang gelap. Johnny Lawrence dan ketiga raja muncul bersama dan menatap Hades dengan mata ganas mereka. Melihat Hades berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, Johnny berkata dengan dingin, kamu sudah mati. Bab 663. Di gang sempit dan gelap, Hades dan 4 Raja Serikat Selatan saling menyerang. Southern Union selalu membanggakan diri sebagai penghormatan kekuatan. Ada 3 cara untuk mendapatkan posisi tinggi. Pertama, seni bela diri. Kedua, sumber keuangan. Ketiga, otak. Memiliki salah satu kriteria sudah cukup menakutkan. Apalagi jika seseorang memiliki ketiga kriteria tersebut. Ada cara untuk mengatakan di Serikat Selatan tentang 4 raja dan 8 budak yang mewakili 3 eselon paling kuat. Kekuatan 4 raja tidak tertandingi, dan itu adalah kunci dari ekspedisi Serikat Selatan, menghasilkan banyak wilayah yang diklaim. Di gang yang panjang dan sempit, pertempuran yang mengguncang bumi sedang terjadi. Kedua sisi dinding gang runtuh dari pertarungan. Bahkan bangunan di sekitarnya, satu demi satu, rusak parah. Pada awalnya, Hades mampu melawan 4 raja. Namun lambat laun, dia berada di pihak yang kalah. Masing-masing dari 4 raja melawannya dengan kekuatan yang sama. Dengan keempatnya digabungkan, dia jelas bukan tandingan mereka. 10 menit kemudian, Hades ditendang paksa oleh Johnny. Tepat ketika Hades hendak bangkit kembali, 3 pukulan keras menghantam tubuhnya. Lebih dari selusin tulangnya hancur, dan dia kehilangan mobilitasnya. Jangan bunuh dia. Kilatan dingin melintas di mata Johnny saat dia mengeluarkan pisau kecil. Dengan sangat cepat, dia memutuskan tendon Hades di lengan dan kakinya. Hades yang kalah pingsan karena rasa sakit yang tak tertahankan. Akhirnya, Hades terbawa. Dia akan dimakamkan bersama dengan tubuh Jackie Lawson. Bagaimana dengan kedua wanita itu? Tanya Yadril. Hades telah jatuh, jadi kemana lagi mereka akan lari? Kirim seseorang untuk menangkap mereka, Johnny tersenyum. Baginya, Hades adalah kendala terbesar. Adapun Zoe dan Silas, dia sama sekali tidak khawatir. Jadi, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka. Pada saat yang sama, Silas melesat menuju tujuan yang tertulis di catatan itu. Segera, mereka tiba di markas Levi, kompleks Warzone. Kedua wanita itu bergegas ke base camp dengan panik, bertabrakan dengan Levi.
Apa yang salah? Levi bertanya. Saya tidak tahu. Pria yang melindungi Mes, Lopez memberi saya sebuah catatan dan meminta saya untuk membawa Zoe ke sini, kata Silas cemas. Levi terkejut. Dia hanya bisa menyalahkan kecerobohannya sendiri dengan meremehkan Serikat Selatan. Dia berpikir bahwa karena Dewa Perang Bangsa El yang tak tertandingi ada di pihaknya, tidak ada seorang pun dari Serikat Selatan yang cukup baik untuk menjadi lawan. Saat ini, sepertinya dia salah. Hades pasti menyadari bahwa dia tidak akan mampu menahan Serikat Selatan yang kuat. Dan itulah mengapa dia meminta Silas untuk datang ke sini. Benar saja, pepatah itu benar, semua prajurit terbaik berasal dari Southern Union. Tampaknya ada beberapa petarung kuat di Southern Union yang mampu mengalahkan Hades. Kamu bisa tidur di sini untuk malam ini, kata Levi. Zoe tidak yakin tentang tempat itu tetapi tetap tinggal. Dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang identitas Levi. Pengawal, yang menjaga mereka dari kejauhan, merasakan ada sesuatu yang salah dan mendesak mereka untuk datang ke sini. Dia pria yang penuh misteri. Sementara itu, 20 master seni bela diri yang dikirim oleh Johnny benar-benar telah sampai di sini. Sangat mudah untuk melihat betapa efisiennya Southern Union. Mungkin di sekitar lokasi ini. Mari kita cari di sekitar, dan saya yakin kita akan menemukannya di sini, para master seni bela diri berkoordinasi. Ketika mereka hendak memasuki area itu, seorang lelaki tua berbaju hijau berlari keluar dari paviliun dan berkata, "Pergi. Kamu tidak seharusnya berada di sini." Apakah ada tempat seperti itu yang tidak seharusnya kita datangi? Mereka memprotes. Ini adalah area terlarang di South City. Bab 664. Murid-murid dari Serikat Selatan tertawa terbahak-bahak dari apa yang dikatakan orang tua itu. Terlarang, untuk orang-orang seperti kita di Southern Union, tidak ada tempat di mana kita tidak bisa menginjakkan kaki. Anak-anak muda, dengarkan aku. Kamu tidak berhak memasuki area ini, bujuk lelaki tua itu. Orang tua itu bukan hanya seorang penjaga gerbang tetapi juga seorang veteran. Kita akan masuk, jadi apa yang akan kamu lakukan? Master seni bela diri Southern Union melangkah lebih jauh dengan berani. Banyak ini memiliki keinginan kematian. Pria tua itu menghela nafas dengan putus asa saat dia melihat bayangan orang-orang yang mundur. Ketika para pria pergi lebih jauh di daerah itu, orang-orang di sepanjang jalan membujuk mereka untuk pergi, menekankan bahwa ini adalah daerah terlarang. Ini membingungkan para master seni bela diri Southern Union. Sangat cepat, mereka mencapai kompleks Warzone. Lihat, itu mobil Zoe. Mereka ada di sini. Setelah melihat mobil yang diparkir di pintu masuk, salah satu master seni bela diri berseru. Tepat ketika mereka hendak masuk, seorang pria tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia berpakaian santai dan memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Macan putih. Pada saat itu, Levi dan anak buahnya sedang menonton dari atap. Mereka semua menebak berapa detik yang dibutuhkan macan putih untuk menyingkirkan potongan-potongan sampah ini. Levi menduga macan putih hanya butuh 1 detik. Macan putih melirik ke-20 pria itu dan bertanya, "Siapa yang mengirimmu banyak untuk datang ke sini? Tidakkah kamu tahu bahwa kalian tidak diizinkan memasuki tempat ini?" Master seni bela diri Southern Union terkejut. "Mengapa kami terus mendengar bahwa tempat ini terlarang bagi kami? Ada apa dengan tempat ini? Tampaknya kumuh dan kumuh, lebih seperti perkampungan kumuh daripada yang lainnya. Bagaimana bisa tempat seperti itu menjadi area terlarang di South City? Tidak ada tempat di mana kita tidak bisa menginjakkan kaki. Sekarang, menyingkirlah," teriak pemimpin ahli seni bela diri. Macan putih terkekeh dan berkata, "Biarkan aku mengisap dulu." Setelah White Tiger menarik rokoknya, dia bergerak. Dia seperti sambaran petir yang melewati orang-orang itu. Visi mereka menjadi hitam, dan mereka semua kehilangan kesadaran. Ketika mereka bangun, mereka menemukan diri mereka tergeletak di tumpukan sampah. Mereka telah diusir dari jalan dan ketakutan akan apa yang terjadi pada mereka. Sebagai permulaan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka diserang sejak awal. Ini benar-benar area terlarang dan bukan tempat yang bisa dibobol siapapun. Mundur, sekelompok pria dengan cepat melarikan diri. Di Villa Lopez, 4 raja secara pribadi telah menangkap Hades, dan semua orang sedang terburu-buru. "Tuan, jangan khawatir, tidak lama lagi, kita akan bisa menangkap wanita itu," kata Johnny. Dia telah mengirim beberapa orang untuk menangkap Levi, Zoe, dan Silas. Itu akan menjadi pekerjaan yang mudah. Pada saat itu, 20 master seni bela diri berlari kembali, tampak bingung. "Tuan, 4 raja, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi." Orang-orang itu babak belur, jelas terluka. "Apa yang terjadi?" Ekspresi Johnny berubah masam dan bertanya dengan marah. "Zoe dan Silas bersembunyi di sebuah kompleks di South City. Tempat itu sangat aneh. Siapapun yang kami temui terus memberitahu kami bahwa itu adalah area terlarang, meminta kami untuk pergi. Kami juga bertemu dengan seorang pria aneh, dan dia menjatuhkan kami sebelum kami pergi. Bahkan melihatnya datang.
Ketika para ahli seni bela diri menceritakan kejadian itu, Johnny dan yang lainnya tercengang. 20 pria ini semuanya ahli seni bela diri, jadi bagaimana mereka bisa dikalahkan oleh seorang pria? Dan mereka bahkan tidak sempat melihat wajah pria itu dengan baik. Dia pasti sangat kuat. Apakah ada tempat seperti itu di Salt City? Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Scott dan Brock adalah orang terkuat di Salt City, kan? Sebuah getaran melewati mereka. Dia menanyai Leon Lopez dan yang lainnya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada area terlarang seperti itu. Meskipun murid-murid Grover menggali informasi, tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa demikian. Karena tempat itu adalah area militer terbatas, itu sangat rahasia. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan informasi apapun mengenai itu. Tidak mungkin, bahwa mereka kembali padaku. Bab 665. Grover sangat marah. Aku tidak peduli jika itu area terlarang. Bawa mereka kembali padaku. Serikat Selatan dikenal arogan dan percaya diri tentang diri mereka sendiri. Jadi, tidak masuk akal bagi mereka untuk tidak memasuki kota kecil seperti Salt City. Bagi mereka, ini semua hanya lelucon. Dengan itu, 4 raja berkata, "Guru, kami berjanji untuk membawa mereka kembali ke sini." Segera, Johnny dan Yadril dari 4 raja memimpin ratusan ahli seni bela diri ke blok tertentu. Menyerang. Mata Johnny berkilat, dan dengan lambaian tangannya, dia mengirim ratusan ahli seni bela diri ke blok itu. Orang-orang itu mendekat lebih dekat ke kompleks Warzone dengan cepat, bersiap untuk menyusup. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Segera, orang-orang datang ke persimpangan jalan. Kiri, 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 kanan, kiri. Tetapi pada saat itu, mereka mendengar perintah keras diteriakkan. Itu disertai dengan suara langkah yang seragam. Berhenti. Johnny melambaikan tangannya, dan semua pria berhenti di persimpangan jalan. Mereka diam-diam mengamati lingkungan untuk setiap gerakan. Langkah kaki semakin dekat, dan perintah yang diteriakkan semakin keras. Mereka melihat para perwira TNI berbaris di kiri, kanan, dan depan perempatan jalan. Para perwira militer itu menjalani latihan lapangan dengan berbaris. Setidaknya ada beberapa ratus perwira tentara dengan ukuran 2 atau 3 batalion. Berdiri diam. Setelah melihat Johnny, komandan perwira tentara meneriakkan perintah. Mereka menghentikan langkah mereka dan menatap Johnny dan pasukannya. Saat itu, Johnny dan anak buahnya tercengang. Semua orang saling bertukar pandang dan tidak tahu harus berbuat apa. Mengapa ada perwira militer yang melakukan latihan di tempat ini? Johnny tercengang. Dia menduga para perwira tentara ini juga heran. Mengapa orang-orang ini berkumpul di area militer yang dibatasi? Apakah orang-orang ini di sini untuk menimbulkan masalah? Para perwira militer tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan Johnny dan anak buahnya menyusup ke dalam kompleks. Kilatan tajam melintas di mata komandan, dan dia memerintahkan, "Maju." Perwira tentara dari ketiga arah terus maju dan mendesak ke arah Johnny dan anak buahnya. Langkah kaki para perwira tentara itu keras seperti menabuh genderang, dan basnya bergetar di dada semua orang. Pada saat itu, Johnny dan anak buahnya merasa jantung mereka akan meledak. Semua orang secara naluriah mundur. Saat para perwira tentara bergerak maju, mereka melangkah mundur. Johnny dan anak buahnya berkeringat dingin. Sekuat apapun mereka tetap merasa takut dan was-was menghadapi para perwira TNI. Mundur. Atas perintah 4 raja, orang-orang itu melarikan diri dan dengan cepat menghilang. Begitu mereka keluar dari blok, Johnny menghela napas lega dan berkata, "Kita hampir mendapat masalah barusan." Yadril Larson dan yang lainnya juga memiliki ekspresi yang sama. Jika mereka mengambil langkah lebih jauh, itu akan menjadi bencana. Serikat Selatan mungkin kuat, tetapi mungkinkah mereka lebih kuat dari orang-orang ini? Sayangnya, tidak peduli seberapa terampil seseorang dalam seni bela diri, itu tidak berguna melawan senjata militer. Saat itu, Connor, salah satu dari 4 raja, berseru, "Jadi itu yang dimaksud daerah terlarang. Tempat itu adalah daerah militer terlarang." "Fiuh, harus kukatakan, Zoe menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi," jawab Jel. Yadril menghela nafas dan bertanya, "Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin meminta nasihat guru?" "Tidak ada gunanya bertanya pada guru. Bukannya kita bisa mengirim seseorang ke sini untuk menculiknya," kata Johnny tak berdaya. "Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan wanita ini pergi begitu saja?" Yadril dan yang lainnya jelas berhati berat. Johnny berpikir sejenak dan berkata, "Aku punya ide." Bab 666. "Ide apa? Keluarkan." 3 raja lainnya segera berbalik untuk menatapnya dan bertanya dengan cemas. "Saya tidak percaya dia akan bersembunyi di sini selamanya. Kami hanya akan menunggu di sini sampai dia keluar," kata Johnny. Kedengarannya seperti rencana, hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Yadril memerintahkan anak buahnya, "Kalian semua tetap menyamar di sini, dan awasi setiap saat. Beritahu saya segera begitu dia keluar dari persembunyian."
Segera setelah itu, empat raja kembali ke kediaman Lopez dan memberitahu Grover tentang apa yang terjadi. Grover sangat marah. Apa, bersembunyi di kompleks Warzone, itu keterlaluan. Kamu memerintahkan orang-orangmu untuk menyamar di dekat kompleks Warzone tanpa berkonsultasi denganku. Apa menurutmu aku tidak bisa memikirkan cara lain? Puan, jika kita bertarung dengan mereka, kita sama saja sudah mati, murid-muridnya segera menghiburnya. Mereka sebenarnya takut Grover akan menyerbu tanpa berpikir. Puan, kita tidak bisa terlalu impulsif. Satu-satunya pilihan sekarang adalah menunggu. Cepat atau lambat, dia pasti akan keluar dari persembunyiannya, kata Johnny. Grover menghela napas berat, wajahnya berkerut marah. Pagi selanjutnya, empat raja menerima kabar bahwa Zoe telah keluar dari persembunyiannya. Mendengar itu, mereka menuju ke tempat persembunyian secepat mungkin. Tetapi mereka jatuh ke dalam keheningan yang mematikan ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka. Zoe memang keluar dari persembunyiannya. Namun, dia dikawal oleh 4 mobil militer. Rata-rata orang tidak akan tahu. Namun bagi Johnny dan anak buahnya, mereka tahu bahwa keempat mobil militer ini berada dalam formasi pengawalan. Pada saat itu, Johnny putus asa karena Zoe terlindungi dengan baik. Sekuat Uni Selatan, mereka tidak berani menghadapi tentara. Sementara itu, Zoe tidak tahu apa yang sedang terjadi dan pergi bekerja seperti biasa. Semuanya diatur oleh Levi, dan tidak ada yang mengganggu kehidupan normal Zoe. Tepat ketika Johnny sedang berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan, seorang anak kecil berjalan ke arahnya dan berkata, "Tuan, seseorang meminta saya untuk memberikan surat ini kepada Anda." Johnny mengambil catatan itu dan membacanya. Catatan itu berbunyi, "Saya akan berada di pemakaman, Levi." Jadi, Levi tahu tentang pemakaman itu. Orang ini yang membunuh Jackie bersama Hades. Baiklah, betapa beraninya kamu memutuskan untuk muncul. Seringai muncul di bibir Johnny. Setelah kembali ke kediaman Lopez, dia mengisi Grover pada seluruh situasi. Apa, militer melindungi wanita itu? Grover menggertakkan giginya dan meraung. Namun, dia tidak berdaya. Tapi suaminya, Levi, bilang dia akan datang ke pemakaman. Dia mungkin mencoba menenangkan kita, kata Johnny. Bagaimanapun, kita bersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah kesempatan kita untuk membunuh mereka, kata Yadril Larson. Bagus, kalau begitu aku akan menunggunya muncul. Dia harus dikuburkan bersama muridku, kata Grover marah. Di hari kedua, pemakaman Jackie resmi digelar. Semua orang yang ada di Southern Union datang untuk menghadiri pemakaman. Aman untuk mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah dasar dari Southern Union. Sebenarnya, orang-orang ini sangat marah. Pada hari prosesi pemakaman, ribuan murid Southern Union datang untuk memberi penghormatan, dan mereka semua berpakaian hitam, dengan bunga putih disematkan di dada mereka. Semua orang tampak serius. Peti mati diletakkan di tengah ruang duka. Di sisi peti mati, Hades dan yang lainnya diikat dan disumpal, tidak bisa berteriak minta tolong. Kemudian, mereka akan dikubur hidup-hidup bersama Jackie. Gelombang pertama Serikat Selatan ada di sini untuk mengantar Tuan Jackie pergi. Angkatan ke-9 dari Serikat Selatan ada di sini untuk mengantar Tuan Jackie pergi. Kelompok ke-23 dari Serikat Selatan ada di sini untuk mengantar Tuan Jackie pergi. Bab 667. Southern Union memiliki total 39 cabang yang tersebar di seluruh wilayah selatan negara itu. Pada hari itu juga, semua anggota serikat berkumpul untuk menghadiri pemakaman Jackie Lawson. Saya Walter Holton dari Bellwater, dan saya di sini untuk mengantar Mer. Lawson pergi. Mer, Cook, saya turut berduka atas kehilangan Anda. Saya Frank Carson dari Faircrest, di sini untuk mengantar Tuan Lawson pergi. Puan Cook, terimalah belasungkawa saya yang tulus. Saya Tommy Johnson dari Downfrost, dan saya di sini untuk mengantar Tuan Lawson pergi. Puan Cook, tolong jangan terlalu sedih dan berhati-hatilah. Tidak hanya anggota Serikat Selatan yang ada di sana, tetapi bahkan semua tokoh besar dari wilayah selatan negara itu juga ada di sana untuk menghadiri pemakaman juga. Dibandingkan dengan mereka, keluarga dari South City bahkan tidak memiliki hak untuk berada di sana. Ini menunjukkan betapa besar dan terhormatnya organisasi Southern Union itu. Namun jika pemakaman digelar di Southampton, acara akan beberapa kali lebih ramai. Sementara itu, Grover tampak tidak menyenangkan selama proses berlangsung. Dia sangat terganggu oleh kegagalannya untuk menangkap Levi, Zoe, dan Silas di sini sendiri. Grover, semua tamu ada di sini, bisik Johnny di samping telinganya. Oke. Setelah memindai semua tamu, Grover memulai pidatonya dengan mengatakan, pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang hadir di sini untuk menghadiri pemakaman murid saya. Dalam sekejap, seluruh aula berkabung menjadi sunyi karena semua mata tertuju padanya. Sejujurnya, Jackie selalu menjadi orang yang paling saya sukai dari 800 murid saya. Sebenarnya, saya berniat menjadikannya penerus saya,
pemimpin Southern Union berikutnya, dan mengumumkan keputusan saya selama konferensi serikat ini. Tapi sayangnya, ketika dia mencapai bagian itu, suaranya menjadi sedikit serak. Itu benar-benar di luar dugaan saya bahwa dia akan dibunuh tanpa ampun di Salt City. Balas dendam, balas dendam, balas dendam. Siapapun yang melakukan itu harus dibunuh karena dosanya. Siapapun yang melakukan itu harus dibunuh karena dosanya. Pada saat itu, semua anggota Southern Union dan Northern Union berteriak keras menuntut balas atas kematian Jackie. Suara gemuruh mereka begitu menggelegar sehingga bisa terdengar dari jauh. Saat Grover mengangkat tangannya ke udara, mereka segera berhenti melantunkan, dan tempat itu menjadi sunyi dalam sekejap. Sekarang, saya telah menangkap semua orang yang terlibat dalam kematian Jackie dan mematahkan semua tendon di kaki Hades, yang tanpa ampun mengambil nyawa Jackie. Mereka semua disimpan di satu tempat menunggu untuk dikuburkan bersama Jackie di makamnya. Segera, dia mengubah topik dengan menambahkan, namun, kami masih memiliki 3 pelaku yang berkeliaran sekarang. Saya tidak dapat melakukan apapun pada mereka saat ini karena mereka dilindungi oleh sosok yang kuat. Saya sangat frustrasi pada diriku sendiri karena tidak bisa membunuh mereka atas nama Jackie. Suaranya serak saat air mata mulai mengalir di wajahnya. Membunuh mereka. Bunuh mereka, tidak peduli siapa yang melindungi mereka. Kita harus mengejar mereka dimanapun mereka bersembunyi, dan kita harus membunuh mereka. Mereka harus mati. Semua anggota serikat berteriak serempak. Wajah mereka dipenuhi amarah. Dengan cara apapun, mereka bersumpah untuk melacak dan membantai mereka karena telah melakukan sesuatu yang sangat memalukan bagi Southern Union. Setelah menarik napas dalam-dalam, Grover mengumumkan, sebagai pemimpin Serikat Selatan, dengan ini saya mengeluarkan perintah bagi semua anggota untuk memburu mereka dan membunuh mereka. Semua cabang serikat harus menjalankan misi dengan segala cara. Tampak marah, Grover mengeluarkan perintah. "Iya Pak. Iya Pak." Hingga 1000 anggota serikat meneriakkan tanggapan mereka dengan hasrat membara untuk membunuh di mata mereka. Begitulah cara efisien hal-hal yang dilakukan di Southern Union. Para anggota semua siap untuk mengotori tangan mereka segera setelah mereka menerima instruksinya. Baru saat itulah Grover merasa lebih baik. Bagaimanapun, dia percaya itu hanya masalah waktu sebelum Levi dan 2 lainnya terbunuh. Ngomong-ngomong, apakah pria bernama Levi Garrison ada di sini? Dia bertanya. Kurasa dia pasti terlalu takut berada di sini karena dia tahu dia akan terbunuh begitu dia tiba. Jawab Johnny. Siapa yang memberitahumu bahwa aku terlalu takut untuk berada di sini? Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Bab 668. Suaranya keras dan cukup jelas untuk didengar oleh semua orang. Dalam sekejap, itu menarik perhatian semua anggota yang hadir di sana. Saat itu, 2 sosok muncul di pintu Lopez Villa. Itu adalah Levi dan Macan Putih. Bahkan Grover tampak benar-benar terkejut melihat mereka di sana karena dia tidak menyangka Levi akan benar-benar ada di sini. Mereka punya nyali, Johnny mencibir. Saya kira dia berusaha memikul tanggung jawab sendiri agar istrinya tidak terlibat, demikian pendapat Yadril. Sepertinya begitu karena aku tidak melihat alasan lain baginya untuk berada di sini. Di bawah tatapan waspada dari hampir 2000 orang, Levi dan White Tiger berjalan ke ruang berkabung selangkah demi selangkah. Akhirnya, mereka berhenti sekitar 10 meter dari Grover. Levi bertanya, apakah kamu Grover Cook, pemimpin Southern Union? Ya, benar. Grover mengangguk padanya sebelum dia berteriak, tidakkah menurutmu kamu harus berlutut sekarang? Kenapa aku harus melakukan itu? Levi membalas. Kamu membunuh muridku serta bawahanku yang lain. Sekarang, kamu harus berlutut di depannya untuk menyesali kesalahanmu. Dia seharusnya tidak mati. Grover berteriak sekuat tenaga. Berlututlah dan sesali kesalahanmu. Lakukan itu sekarang. Hingga 2000 anggota Southern Union berteriak pada saat yang bersamaan, suara mereka yang menggelegar terdengar kuat dan megah. Setelah mendengar mereka, Levi mencibir, seharusnya tidak mati. Haha, saya pikir dia pantas mendapatkannya lebih dari orang lain. Levi membuat pernyataan mengejutkan yang membungkam seluruh aula berkabung. Semua orang menatapnya dengan kesal. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu di depan semua anggota Serikat Selatan. Itu benar-benar provokasi. Kau mempertaruhkan lehermu. 4 raja dan 6 budak sangat marah. Ekspresi tidak percaya muncul di wajah Grover. Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu mengatakan Jackie pantas dibunuh? Itu benar, Jackie pantas mati karena membunuh orang lain secara sembrono. Ucap Levi tegas. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu setelah membunuh salah satu dari kami. Sepertinya kau tidak menganggap kami serius sama sekali. Bukannya terlihat marah, Grover malah tertawa terbahak-bahak. Sudah bertahun-tahun sejak dia menemukan seseorang yang sombong seperti Levi. Di luar dugaannya, Levi menganggukkan kepalanya dan menjawab, ya, Southern Union memang terlalu kecil untuk saya anggap serius.
Pernyataannya membuat orang-orang di aula berkabung langsung gempar. Sebuah celoteh suara segera pecah di antara mereka karena mereka semua ketakutan. Dia tidak diizinkan untuk mengatakan sesuatu seperti itu. Tidak mungkin dia diizinkan untuk membuat komentar kasar tentang mereka. Sebenarnya, mereka bisa menghadapi kematian Jackie meskipun dengan enggan, tapi mempermalukan Southern Union adalah hal yang sangat tabu. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan martabat organisasi mereka bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, ketika Levi menunjukkan bagaimana dia memandang rendah Southern Union, semuanya kacau balau. Bunuh dia. Kuburkan dia bersama Jackie. Kuburkan dia sekarang. Kubur dia hidup-hidup. Dengan mata memerah karena marah, para anggota Serikat Selatan berteriak. Jika bukan karena Grover belum memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu, mereka tidak akan ragu untuk membantai Levi di tempat. Hahaha, selama 50 tahun aku bersama Southern Union, aku tidak pernah menemukan orang yang tidak menganggapnya serius. Kamu yang pertama. Apa yang membuatmu percaya diri untuk memiliki opini seperti itu? Tanya Grover. Levi terkekeh saat dia perlahan mengangkat kedua tinjunya ke udara. Itu karena aku punya ini. Semua orang tercengang dengan sikap sombongnya. Betapa arogannya dia memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang provokatif seperti itu di depan semua master seni bela diri dari Southern Union. Memang, dia mencoba untuk menantang seluruh Southern Union, dan dia jelas meminta masalah. Apakah kamu pikir kamu bisa melawan kita semua di sini hanya dengan tinjumu? Grover terkekeh. Pada saat itu, Macan Putih berbicara, kalian tidak layak mengotori tangannya. Biarkan aku yang membereskan kekacauan ini. Bab 669. Semua orang tersentak kaget ketika mereka mendengarnya. Sebagian besar master seni bela diri dari Southern Union adalah sekelompok pria sombong itu sendiri, tetapi bahkan mereka tidak menemukan seseorang yang sombong seperti keduanya. Apakah Macan Putih baru saja mengancam akan membunuh mereka semua sendirian? Seberapa menonjol keterampilan seni bela dirinya harus begitu penuh percaya diri. Hari ini, aku akan meninggalkan temanku di sini untuk menangani kalian. Kegagalannya akan dianggap sebagai kegagalanku. Levi menyatakan sambil tersenyum. Baiklah, harus kuakui sikapmu mengagumkan, anak muda. Tak lama kemudian, Grover melambaikan tangannya pada anak buahnya dan berteriak, teman-teman, bunuh dia. Joshua, Iron Fist, dari cabang ke-36 dari Southern Union menjadi sukarelawan untuk misi ini. Gregory, Pedang Emas, dari cabang ke-17 Serikat Selatan melapor untuk bertugas. Finley, si orang cacat, dari cabang ke-28 Serikat Selatan yang menjadi sukarelawan untuk misi ini. Segera semua master seni bela diri dari serikat dengan sungguh-sungguh meminta untuk ditugaskan misi. Sementara itu, Macan Putih memberi isyarat kepada mereka dan menyalak, kalian boleh melawanku bersama. Dia jelas bosan hidup. Segera, sekitar 10 master seni bela diri dari serikat itu menyerbu ke arahnya. Mereka adalah master seni bela diri teratas dari serikat pekerja yang dianggap sebagai pejuang yang lebih baik daripada 4 jenderal perkasa Scott Yates. Oleh karena itu, kekuatan gabungan mereka akan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan. Namun, Macan Putih hanya butuh waktu singkat untuk mengirim master seni bela diri terkemuka itu terbang. Semua orang ternganga di tempat kejadian dengan sangat tidak percaya. Dia memang sesuatu, ayo pergi dan bawa dia. Master seni bela diri lainnya dari serikat segera maju ke White Tiger, tetapi tidak satupun dari mereka yang cocok untuknya. Satu demi satu, mereka terlempar agak jauh olehnya. Ratusan dari mereka segera dikalahkan. Kali ini, seluruh Southern Union dibuat terperangah. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan melihat betapa kuatnya Macan Putih. Tak satu pun dari mereka di serikat pekerja yang cocok untuknya. Seberapa menakutkan itu. 6 budak, lanjutkan dan beri dia pelajaran. Tampak tidak menyenangkan, Grover melambaikan tangannya dan memberi perintah. 6 budak kemudian menuruti perintahnya dengan menyerang Macan Putih secara bersamaan. Akhirnya, ternyata mereka hanya sedikit lebih baik daripada batch terakhir karena mereka bertahan sedikit lebih lama. Namun, mereka juga dikirim terbang. Mari kita hadapi dia bersama. Kilatan es bersinar di mata 4 raja. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menghadapi Hades secara mandiri. Oleh karena itu berarti Macan Putih akan melawan 4 dewa perang yang setara pada saat yang sama. Mereka berlima segera terlibat dalam pertarungan sengit. Ledakan terjadi di udara terus-menerus, dan ubin di lantai mulai retak karena intensitas pertempuran. Setiap serangan yang mereka lakukan cukup kuat untuk meledakkan sesuatu menjadi 2. Pada akhirnya, Macan Putih berhasil menjinakkan mereka berempat. Merosot di lantai, mereka berempat tampak bingung. Tak perlu dikatakan, mereka adalah master seni bela diri yang hebat karena mereka telah mulai berlatih sejak mereka masih kecil. Tetapi karena Macan Putih adalah seseorang yang telah mengalahkan dewa perang bangsa El sebelumnya, mereka gagal menangani orang yang berdiri di depan mereka. Siapa dia? Mengapa dia begitu kuat luar biasa? Sejauh ini,
dia adalah petarung terkuat yang pernah mereka temui. Semua anggota Southern Union, baik di atas panggung maupun di luar panggung, menatap Macan Putih dengan khawatir. Anehnya, mereka ketakutan. Mereka sebenarnya takut akan kehadiran Macan Putih. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia benar-benar berhasil menangani semuanya sendiri. Orang-orang dari Southern Union ingin tahu dari mana orang ini berasal karena mereka belum pernah melihat orang sekuat dia sebelumnya. Pada saat itu, Macan Putih melolong senang. Sejak dia pensiun dari garis depan, dia tidak pernah bersenang-senang berdebat dengan orang lain. Levi juga tersenyum. Menjadi yang paling agresif di antara resimen 5 perang besar, Levi tahu hari-hari damai akhir-akhir ini pasti sangat membuatnya bosan. Oleh karena itu, ini datang sebagai kesempatan terbaik baginya untuk mendapatkan tendangan darinya. Pada saat itu, Grover tampak tercengang saat dia menatap Macan Putih dan Levi dengan tidak percaya. White Tiger menatapnya dan berteriak, "Saya diberitahu bahwa Anda adalah petarung terbaik dari Southern Union. Sekarang, datang dan lawan saya." Namun, Grover tetap tidak bergerak. Setelah menatap mereka berdua dengan bingung sejenak, dia bertanya, "Apakah kalian dari tentara?" Bab 670. Menjadi pemimpin Serikat Selatan, Grover berhasil mendeteksi beberapa masalah setelah mengamati pertempuran sepanjang waktu. Faktanya, keterampilan seni bela diri dipelajari untuk membunuh, bukan untuk tampil. Oleh karena itu, semua master seni bela diri dari Southern Union diajarkan hanya gerakan yang cukup mematikan untuk dibunuh. Namun, dia menemukan bahwa gerakan Macan Putih lebih sederhana namun lebih efisien. Tak satu pun dari gerakannya yang berlebihan, dan setiap gerakannya mampu membunuh. Siapapun yang diserang olehnya akan berakhir terluka atau mati. Juga, dia memperhatikan bahwa gerakan Macan Putih lebih condong ke kepraktisan. Siapapun yang cukup tahu tentang seni bela diri dapat melihat bahwa gerakan Macan Putih diasah untuk menjadi efisien dan praktis melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Singkatnya, hanya seseorang dari tentara yang bisa memiliki gaya bertarung yang begitu lugas. Segera, Grover menyadari bahwa Levi dan Macan Putih pastilah dua petarung terkemuka dari tentara. Pada awalnya, dia hanya menganggap Levi dan Zoe dilindungi oleh tentara, tetapi sedikit yang dia tahu, Levi ternyata dari militer sendiri. Anggota Serikat Selatan lainnya menarik napas tajam ketika kebenaran menimpa mereka. "Kamu benar-benar jeli," White Tiger memuji dengan takjub. Meskipun spekulasinya terbukti, Grover tiba-tiba menjadi tegang. Status seperti apa yang bisa mereka miliki di tentara yang memiliki keterampilan tempur yang begitu kuat? Apakah kalian bekerja untuk God of War?" Grover bertanya kepada mereka dengan suara gemetar. Tak perlu dikatakan bahwa dia tahu bahwa Dewa Perang telah mengasingkan diri di Northampton saat ini. Pada saat ini, dia hanya bisa mengaitkan Macan Putih dan Levi dengan Dewa Perang dilihat dari betapa hebatnya mereka dalam seni bela diri. White Tiger berkomentar sambil tersenyum, "Levi, dia tepat. Tebakanmu benar, aku Macan Putih, salah satu dari 5 resimen perang besar, yang bekerja untuk Dewa Perang." "Katakan apa?" "Ya ampun, dia Macan Putih, Raja Perang." Semua orang di Southern Union menjadi liar ketika mereka mendengar itu. Macan Putih terkenal karena kekejamannya di medan perang. Dia terkenal di seluruh dunia karena usahanya dalam memusnahkan seluruh L Nation bersama dengan resimen kavaleri. Banyak dari mereka di Southern Union memujanya seperti dewa karena dia mencapai kebesaran dalam perang. Ketika identitas Macan Putih terungkap, Grover tersandung beberapa langkah ke belakang dan hampir ambruk ke lantai. Pada saat itu, dia diliputi oleh keinginan untuk bunuh diri di tempat mengetahui bahwa dia sedang berhadapan dengan Macan Putih. Bagaimana dengan pria di sini? Ketika sebuah pikiran menghebohkan muncul di benaknya, dia langsung merosot ke lantai. Dia bahkan takut untuk menatap Levi. "Kurasa kalian semua di sini pasti bisa melihat siapa bosku sebenarnya. Ya, dia memang Dewa Perang, Levi Garrison." Saat Macan Putih membuat pengumuman itu, seolah-olah dunia baru saja berhenti berputar. Waktu berhenti, dan semuanya menjadi hening. Semua orang mengira pemandangan itu tampak terlalu nyata seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Sekarang saya menyadari mengapa keluarga Gates dan keluarga Caesar runtuh. Saat ini, mata Grover tampak hampa dan kosong. Juga, dia sadar bahwa wanita yang Jackie coba undang ke sini sebelum ini sebenarnya adalah istri Dewa Perang. Setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa menebus dirinya sendiri karena sangat menyinggung Dewa Perang. "Suatu kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu, Dewa Perang. Suatu kehormatan bagiku untuk bertemu denganmu, Dewa Perang." Grover, yang akhirnya menemukan segalanya, memberi isyarat kepada seluruh Southern Union untuk berlutut di depan Levi dan menyapanya dengan hormat. "Kami salah. Kami membuat kesalahan besar, dan kami bersedia menerima hukuman apapun untuk itu. Juga, saya akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Jackie." Grover memohon. Sekuat Southern Union, itu bukan apa-apa di hadapan Dewa Perang. Selain itu, Macan Putih telah membuat semua orang menyadari kemampuannya sekarang.
Dia bisa menghabisi mereka sendiri. Karena itu, Grover yakin mereka semua akan dihukum jika mereka menolak menunjukkan bendera putih kepada Levi. Dengan langkah mantap, Levi berjalan ke arah Grover dan berkata, "Bahkan, aku sudah memikirkan hukuman untukmu beberapa hari yang lalu." "Apa?" bersambung.